Kenapa warga Konoha itu lebih senang ikut sinyal trading daripada belajar ilmu tradingnya? Hai Trader Universe, oke kali ini kita akan membahas fenomena sinyal trading yang ada di Konoha. Apa yang kita bahas di sini itu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi mungkin saja bisa berbeda dengan yang lain. Bagi kalian yang belum punya akun trading forex atau kripto, kalian bisa klaim bonus deposit 50% dan ada juga bonus voucher 200 USDT. Link daftarnya ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjut bahas kenapa warga Konoha itu lebih sering mencari sinyal trading, baik itu di grup gratisan ataupun di grup berbayar. Alasan yang pertama, karena ingin mendapatkan hasil yang instan. Jadi banyak orang masuk ke dalam dunia trading kripto ataupun forex itu dengan harapan mendapatkan cuan yang instan. Kadang melihat temannya masang status profit terus gitu ya, yang dipasang statusnya, karena yang rugi memang biasanya nggak dipasang. Terus pamer portofolio, yang kadang portofolionya juga di short, jadi yang profitnya aja gitu. Akhirnya membuat orang lain tertarik gitu setelah melihat statusnya secara konsisten gitu ya setiap hari. Akhirnya muncul di pikiran kita kayaknya trading itu gampang gitu ya. Jadi tinggal ikut sinyal aja bisa dapetin profit. Padahal kenyataannya tidak begitu ya. Trading itu butuh yang namanya belajar, minimal basic. Dan itu pun belajarnya butuh waktu lama. Nggak ada yang namanya jalan pintas gitu ya. Kalian belajar trading 1-2 hari gitu langsung jago, nggak ada. Karena sampai sekarang pun banyak orang yang sudah trading belasan tahun pun ya masih stuck di sana-sana aja gitu. Mungkin ya profitnya tipis, atau bahkan masih plus minus gitu ya. Kadang profit, kadang minus. Jadi mulai sekarang saran saya ya, kalian yang baru mau belajar trading, mau nyari hasil instan, ubah dulu pola pikirnya. Ganti dengan mindset investor. Karena di trading itu memang uang yang paling besar, uang yang paling kuat dengan manajemen yang baik itu yang akan bisa survive dalam jangka waktu lama. Dari sana mereka baru bisa membuat portofolionya secara jangka panjang itu profit. Karena ya buat apa kalau profitnya misalkan seminggu profit gitu ya, terus yang sebulan malah rugi semua isinya. Withdrawnya mungkin ya 2-3 kali, tapi depositnya bisa 5-10 kali. Enggak seperti itu ya. Jadi mulai sekarang belajar ganti mindset ya. Deposit itu kalau bisa cukup 1 kali dan withdrawnya berkali-kali. Oke, kita lanjut alasan kedua, yaitu pengetahuan tentang manajemen finansial di warga Konoha itu masih rendah. Bahkan ini pun tidak diajari di sekolah. Kalau kalian mau mulai belajar tentang trading itu biasanya akan ribet banget di awal ya. Jadi saat buka chart aja itu ngelihatnya udah pusing gitu ya. Candle di mana-mana, terus apalagi yang pakai indikatornya banyak gitu. Kalau kalian gurunya menggunakan indikator, kalau saya pribadi itu tanpa indikator ya. Terus ditambah kalian harus mempelajari itu semua dari indikatornya, apa itu fundamental, apa itu teknikal. Iya wajar ya kalau mereka akhirnya memilih sesuatu yang lebih simple, yaitu sinyal trading tadi. Dimana mereka mungkin akan diberikan indikator atau sinyal di grup, misalkan buy di sini atau sell di sana gitu ya, dengan take profit dan stop lossnya. Sehingga mereka tinggal buka grup, ikutin aja mana yang paling update. Jadi nggak perlu mikir lagi. Terus kalau misalkan grupnya itu nggak bisa ngasih profit setelah kalian ikutin berkali-kali, akhirnya kalian mencari grup lainnya. Dan mungkin nanti dari grup gratis kalian akan mencoba grup yang berbayar. Nah, untuk bagian ini akan saya jelaskan lagi nanti di akhir video. Apa sih perbedaannya yang gratis dan berbayar? Kemudian alasan ketiga adalah tidak punya waktu untuk belajar. Ya ini wajar ya menurut saya, karena di Indonesia itu saya juga ngalamin ya. Ini bahkan waktu masih sekolah ya, itu saya berangkat habis subuh gitu ya, pagi-pagi, terus pulangnya juga malam gitu. Sampai rumah paling cepat itu mungkin jam 7 ya, habis maghrib gitu. Terus paling malam ya bisa jam 8 bahkan jam 9 gitu. Karena memang dulu sekolah saya lumayan jauh dari rumah, sehingga butuh waktu perjalanan yang jauh. Terus kemudian setelah sekolah juga banyak kegiatan tambahan yang membuat pulang jadi malam. Ternyata tidak sampai di situ, di saat kerja. Jadi bagi kalian yang sudah kerja saat ini juga pasti merasakan ya, berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Walaupun mungkin kalian kerjanya di jam kantor, tapi jarak rumah ke tempat kerja kalian juga biasanya memakan waktu. Akhirnya tua di jalan. Sehingga untuk belajar kripto atau belajar trading forex gitu, ya udah capek duluan, sampai rumah udah ngantuk, bawaannya mau tidur aja karena besok pagi harus berangkat kerja lagi. Ini pun dulu saya alami ya. Jadi di sini ya saya memang
Bahkan beberapa kali nggak tidur gitu ya, begadang setiap malam sampai pagi. Saya mau tidur itu takut telat masuk kerja, jadi saya nggak tidur sekalian. Dan karena besoknya meeting di kantor, jadinya ya udah langsung melek aja gitu ya, nggak tidur. Itu sering saya lakukan ya, karena memang saya pribadi itu mengorbankan waktu istirahat saya untuk menggali ilmu, karena saya yakini adalah yang namanya financial freedom dari trading ini. Dan alhamdulillah ya, jadi kalau kalian lihat saya sekarang itu perjuangannya itu saya mulai dari 2010 2011 hingga saat ini. Jadi semua itu memang butuh proses. Dan yang terakhir adalah FOMO. Nah, ini lebih banyak di kripto biasanya ya, karena saat ini memang banyak influencer kripto yang baru gitu ya, semakin banyak setiap tahunnya. Dan biasanya kalian punya favorit influencer sendiri ya. Jadi setiap influencer itu kadang punya token yang menjadi unggulan mereka. Ya nggak semua influencer punya juga ya. Namun yang harus kalian pahami di sini adalah di saat influencer tersebut menyampaikan sesuatu, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Tapi kalian harus tetap melakukan research sendiri dari koin tersebut. Jadi bukan pengetahuan full 100% dari influencer tersebut, tapi kalian harus olah dulu secara pribadi, validasi lagi secara pribadi gitu ya. Ini pernah saya bahas bagaimana cara validasinya di konten yang lain. Pastikan kalian paham 100% token apa yang nantinya kalian mau beli. Seperti Bitcoin, kemarin pada bilang Bitcoin bisa sampai 150.000 gitu ya. Pada kenyataannya setelah 120-an ke atas itu malah bearish sampai saat ini. Jadinya pastikan di saat kalian ingin bertransaksi koin kripto, jangan karena FOMO, tapi karena memang kalian sudah melakukan analisa pribadi, punya datanya sendiri, baru kalian melakukan investasi pada token kripto tersebut. Dan siapkan juga kapan harus exitnya, di mana stop lossnya, dan kapan take profitnya. Di saat sudah profit ya otomatis kalian harus setting dulu nih stop loss profitnya. Jadi di sini saya nyebutnya SL plus ya. Kalau di grup komunitas kita itu nyebutnya SL plus. Jadi di mana di saat dia terkena stop loss itu kita nggak minus tapi profit. Nah itu udah enak kalau udah di setting gitu. Kita nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba market bergerak berlawanan arah dengan analisa kita. Oke, jadi kesimpulannya sekalian membahas yang grup gratis dan berbayar ya. Jadi ini keduanya itu ya tergantung kualitasnya. Jadi biasanya berbayar itu memang ada kualitas lain gitu ya. Jadi kalau yang gratis kan siapa saja bisa datang dan pergi begitu aja. Tapi di grup yang berbayar biasanya jauh lebih solid komunitasnya. Kemudian untuk sinyal trading ini kalian juga nggak bisa percaya semuanya ya. Karena sinyal trading itu kadang di grup tersebut itu kalau misalnya grupnya nggak berkualitas ya mereka nggak peduli dari sinyal tersebut profit atau loss gitu, karena mereka hanya mendapatkan keuntungan di saat kalian menggunakan sinyalnya. Jadi kalau kalian profit atau loss itu sebenarnya tetap memberikan profit pada sinyal yang kalian ikuti di grup tersebut, kecuali kalian sudah masuk nih grup berbayar, dan di mana di sana biasanya owner atau pemilik grupnya juga melakukan transaksi yang sama. Jadi ya jatuhnya profit bareng-bareng ya lossnya bareng-bareng gitu. Itu menurut saya lebih fair sih daripada kalian masuk grup sinyal gratisan yang cuman ngasih sinyal doang tanpa ada bukti atau screenshot transaksi dari trader tersebut. Nah ini menurut saya kurang fair ya, karena mereka jadi jatuhnya ya hanya jualan sinyal aja. Oke, sekarang gimana pendapat kalian? Kalau memang kalian nemuin grup gratisan gitu ya ngasih sinyal yang profit terus, boleh dong share di kolom komentar. Kali aja masih ada yang nyari kan, walaupun sudah saya jelaskan seperti ini. Tapi kalau kalian mau join komunitas kita itu memang saya tidak memberikan sinyal, karena saya memberikan ilmu tradingnya secara langsung. Bahkan tanpa sinyal pun kita bisa entry bersamaan tanpa janjian, di mana take profit dan stop lossnya juga sama. Ya namanya ilmu 1 tambah 1 2. Jadi kalau ilmunya sama kita akan melakukan hasil yang sama. Oke, sampai di sini videonya. Kalau videonya bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.